25,5 rakyat Indonesia. Mahasiswa di Yogyakarta demo di bundaran UGM untuk menuntut adili Jokowi. Ubur-ubur ikan lele. Ini harian apa borongan, Le? Lumayan tuh, bisa buat bayar kos selama sebulan. Kemarin di Solo juga ada segelintir orang yang demo adili Jokowi. Dan ternyata masanya itu malah banyak yang berkunjung di rumahnya Pak Jokowi untuk silaturahmi. Dan kalian menyuruh orang untuk mencoret-coret di jalanan, di tembok-tembok dengan tulisan hashtag adili Jokowi. Nah, menurut saya jangan mau ya. Soalnya apa? Coret-coret tembok orang itu ada undang-undangnya. No, kalau nggak percaya no, baca sendirinya. Nah, kemarin di beranda saya ada VT yang lewat, katanya orang yang mencoret-coret dengan tulisan hashtag adili Jokowi itu ditangkap. Ternyata dia dibayar 250.000. Coba bayangin, kamu hanya dapat 250.000, tapi kalau kamu tertangkap, kamu bisa dipidana atau minimal kena denda yang lebih besar dari itu. Dulu junjungan kalian itu waktu capres itu ya, si Janggar itu kasih nilai 5 dari 10 ke Pak Prabowo. Terus si Onta mengasih nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo. Sekarang kalian membujuk-bujuk, merayu-rayu Pak Prabowo agar mengadili Pak Jokowi. Dan kayaknya kalian ini sekarang itu sedang mengadu domba biar Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu pecah. Dan saya yakin Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi sampai kapanpun tidak akan pernah pecah. Karena dalam pidatonya Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo itu akan melindungi wakilnya, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Kenapa sih kalian sangat benci banget sama Jokowi? Dulu kalian permasalahkan Pak Jokowi dengan ijazah palsu, gagal. Lalu kalian menyalahkan Pak Jokowi itu sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia versi OCC ARP. Dan ternyata OCC ARP klarifikasi tidak menemukan bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi. Dan itu gagal. Terus kalian menggoreng Pak Jokowi dengan pagar laut. Yang kalian katakan katanya laut aja dikapling, bentar lagi pasti langit nih yang dikapling. Dan ternyata pagar laut di Bekasi itu adalah punyanya kader PDIP sendiri. Dan sekarang kalian mau memenjarakan Pak Jokowi dengan orang-orang bayaran untuk menulis di semua kota hashtag adili Jokowi. Padahal kan kemarin-kemarin itu kan junjungan kalian dari Ormas, dari pecatan menteri, itu kan udah pada datang ke KPK tuh untuk memenjarakan Pak Jokowi. Dan ternyata apa? Mereka tidak punya bukti sama sekali. Delogok. Kalian tahu kemarin ada aksi di Solo yang datang ke depan rumahnya Pak Jokowi, dan salah satu koordinator aksinya ini orangnya. Bawah pemerintahan Jokowi, ya, itu lebih mengutamakan kepentingan. Ini salah satu koordinator aksi, namanya Pak Usman Amiruddin. Memang rekam jejaknya banyak banget ya. Dia juga pernah menyuarakan ketika Pak Jokowi menjabat seperti ini. Ya, Aliansi Rakyat Bergerak, serukan People Power. Ya, pada waktu itu kita tahu ya, People Power memang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggulingkan Pak Jokowi. Yang mana mereka mendesak
ketua DPR ataupun MPR untuk memakzulkan Jokowi, termasuk salah satunya Aliansi Rakyat Bergerak ini. Dan kita tahu ini Aliansi Rakyat Bergerak pada waktu Pilpres kemarin mereka mendukung paslon yang satu ini. Nah, kalian bisa nilai nih, apakah ini murni gerakan rakyat atau tidak? Setelah informasi yang tadi saya sampaikan, aliansi ini pernah menyerukan people power pada waktu itu dan ingin menggulingkan Pak Jokowi sebelum masa purna tugas jabatannya. Nah, sekarang mereka melakukan aksi lagi dengan bertajuk Adili Jokowi. Dan kalian pasti tahu, pertama ramai aksi vandalisme, ya, aksi vandalisme bertuliskan Adili Jokowi. Awal mulanya itu kalau saya gak salah nih ya, di Solo, kalau saya gak salah. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah ini murni gerakan masyarakat ataupun ada sesuatu di balik gerakan ini? Coba. Ini parah nih. Koplak. Guys, kalian udah tahu belum? Ini parah. Itu tuh yang melakukan vandalisme, coret-coretan di tembok Adili Jokowi itu sekarang udah ketangkep. Kalian penasaran mukanya nih, nih saya liatin. Ini parah nih. Biasa, mukanya kusem. Pasti kalian tahu dia berasal dari RT berapa, RW berapa. Dan yang lebih gila lagi, ternyata aksi yang dia lakukan itu bukanlah murni dari hati nuraninya, tapi karena dibayar. Kalian tahu bayarannya berapa? Ternyata bayaran dia 250.000 per coretan. Nggak tahu per coretan atau per hari gitu ya, yang jelas 250.000. Lumayan juga ya. Siapa sih yang mendanainya gitu kan ya? Yang ngebayar dia tuh siapa? Uang lumayan loh, hampir seluruh daerah kan. 250.000. Dan yang lebih kocak lagi, sekelas profesor percaya aja bahwa itu murni dari hati rakyat. Koplak. Kalian tahu profesornya? Itu Profesor Ikrar Nusa Bakti. Pembenci Pak Jokowi biasa. Dia percaya aja gitu ya. Sekelas profesor, astagfirullah, ini profesor apaan kayak gini. Terus juga Roy Suryo. Nah, itu juga percaya tuh dia bahwa itu murni dari hati nurani rakyat katanya. Itu bukan vandalisme kata si Roy Suryo. Koplak. Ampun. Sekelas profesor dikibulin sama orang sekarang. Percaya aja dengan aksi-aksi gituan. Hilang akal sehat karena kebencian. Prop. Tarik lagi tuh gelarnya. Malu. Kemarin gencar banget ngatain itu adalah murni dari suara rakyat, suara hati rakyat, bukan aksi vandalisme. Baik. Udah cabut lagi gelarnya, malu. Saya yang malu, saya nggak punya gelar ini yang malu. Ngapain punya gelar profesor tapi percaya dengan hal-hal yang kayak gituan? Itu dibayar, Prof, dibayar 250.000. Adili Jokowi. Entah apa yang ada di kepala para pembenci Jokowi, baik yang merasa tahu kesalahan Jokowi atau yang cuma sekedar ikut-ikutan karena merasa benar. Ketika dengan rajin mereka melakukan serangan-serangan verbal melalui status dan komentar-komentar di medsos.
kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sampai para pembenci bisa agresif menyerang dan melemparkan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka menyebarkan grafiti dan melakukan arak-arakan dengan slogan adili Jokowi. Adili untuk kasus apa? Ijazah palsu, Jokowi PKI, pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti, kasus korupsi yang dituduhkan oleh LSM International OCCRP, berkhianat terhadap partai PDI Perjuangan, urusan pagar laut yang katanya memberi angin pada pengusaha-pengusaha keturunan Cina itu, sistem pemerintahan oligarki, pembangunan ibu kota negara Nusantara yang mangkrak. Apalagi? Coba sebutkan kalau ada yang kurang. Kenapa sih pada kepala batu semua? Sudah jelas-jelas semua yang dinarasikan di atas itu adalah asumsi dan opini yang disebarkan secara subjektif dan sepihak dari kelompok sakit hati. Tidak ada fakta, tidak ada bukti hukum yang mendukungnya. Kok masih dipercaya? Sekarang tunjukkan fakta atau bukti sedikit saja bahwa semua narasi itu benar. Kan nggak bisa. Soal ijazah palsu sudah diklarifikasi sama Rektor UGM. Soal keturunan PKI sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak. Soal pelanggaran konstitusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Gibran sebagai cawapres juga tidak terbukti ada intervensi dari Presiden. Soal politik dinasti, Gibran, Kaesang, Bobi dipilih secara sah dan tidak ada campur tangan dari Presiden. Kasus korupsi yang dituduhkan OCCRP juga sudah diklarifikasi via OCCRP sendiri bahwa nama Jokowi muncul karena direkomendasi oleh kelompok yang ada di Indonesia, bukan karena adanya bukti yang valid. Dan sekarang OCCRP malah terancam kehilangan fundernya karena ada keputusan dari Presiden Amerika terpilih Donald Trump untuk menutup USAID atau bantuan dana untuk LSM atau media-media kritis, dan salah satunya juga media pembenci Jokowi yang ada di Indonesia, dan kita tahu itu media apa. Jokowi dituduh mengkhianati partai, juga sudah gamblang terlihat. Jokowi tidak pernah meninggalkan partai tapi dipecat karena tidak patuh pada keinginan ketua umum yang mau ikut mengatur kebijakan di pemerintahan. IKN mangkrak, kata Menteri PUPR yang baru, anggarannya diblok. Tapi si menteri sudah mengklarifikasi ucapannya bahwa ternyata dananya tidak diblok dan pembangunan IKN tetap berjalan. Soal pagar laut yang menyeret Jokowi juga sudah terbukti. Siapa orang di belakang proyek itu? Dari partai mana dia? Itu sudah dimulai tahun 2014 saat Presiden Jokowi belum menjabat. Sistem pemerintahan oligarki juga adalah kesalahpahaman konsep bagaimana pemerintah memberdayakan swasta untuk berkontribusi pada pendanaan pembangunan infrastruktur, bukan swasta menyetir pemerintah. Dengan begitu, dana APBN bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting, misalnya bayar hutang warisan dan lain-lain. Jadi salahnya Jokowi itu apa? Kalau mau teriak adili Jokowi ya setidaknya harus ada kesalahan valid yang dituduhkan, bukan cuma berdasarkan asumsi dan narasi tokoh masyarakat. Melihat Jokowi sampai hari ini masih banyak didukung dan dicintai rakyat, kepanasan dan bilang yang datang ke rumah Jokowi settingan. Apa sih untungnya mengisi hati dan pikiran dengan kebencian? Kalau tidak bisa berterima kasih atas banyaknya kerja keras Presiden ke-7 itu, mbok setidaknya nggak bikin gaduh dan mengganggu kenyamanan publik. Budayawan teruslah berkarya menghasilkan produk budaya yang baik dan bermanfaat. Rohaniawan teruslah menggembala umat supaya makin beriman. Tukang bikin film teruslah bikin film yang baik untuk ditonton. Tidak usah berpendapat keras tapi sebenarnya tanpa dasar dan salah. Jangan sampai kesalahan itu dibawa mati loh. Kalau sudah mati gimana memperbaikinya? Jurnalis Najwa Shihab main ke rumah Pak Jokowi, salah satunya menanyakan soal partai perorangan itu apa. Jawaban Pak Jokowi, partai yang bisa dimiliki oleh semua orang dan tidak didominasi oleh satu tokoh saja. Nah loh, itu kan gagasan yang bagus. Sebuah partai yang semua anggotanya punya hak bersuara, bukan hanya menyembah dan patuh pada ketua umum. Demokratis nggak kalau kayak gitu? Masih mau bilang Jokowi merusak demokrasi? Saya cuma mengingatkan saja. Tapi terserah kalau masih mau memelihara kebencian. Saya cuma bisa meminjam istilah Pak Jokowi, biar waktu yang akan membuktikan. Semoga bermanfaat. Rahai.